Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 13 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 13 Desember 2024. Mas, oke, aku lihat hari ini dia masih menyembunyikan perasaan dia sama kamu ya. Ada perasaan yang dia sembunyikan, dia berpura-pura di sini atau ya tidak menunjukkan gitu ya perasaan dia sebenarnya ke kamu. Ada keterpura-puraan yang saat ini dia sedang mainkan. Aku lihat di sini untuk menipu kamu agar ya kamu tidak tahu lah ya, tidak tahu tentang kebucinannya dia, kalau dia itu sebenarnya cinta banget sama kamu, seperti itu ya. Dan aku lihat memang orangnya suka gaslighting. Tapi dan juga aku lihat memang karena orangnya juga kan gampang dirayu atau suka merayu ya. Orangnya mungkin flirting seperti itu, suka menggoda atau digoda ya. Terus itu juga mungkin dia sempat menghadirkan pihak ketiga di antara kalian berdua, atau bahkan mungkin saat ini pun dia sedang ada di situasi bersama pihak ketiga ya. Oke, intinya dia sempat menghadirkan wanita atau pria lain di luar sana. Terus itu juga memang mungkin dia orangnya itu punya daya tarik tersendiri gitu ya, sehingga di mata orang-orang di luar sana lawan jenis tuh kayak dia tuh menarik gitu. Tapi ya sayangnya memang orangnya kalau aku lihat tuh sulit untuk bisa setia atau hanya bertahan pada satu pasangan aja, karena orangnya gampang flirting ya. Dia merasa bahwa saat ini tuh kayak ada suatu siklus yang perlu terjadi di hidup dia dan di hidup kamu ya. Nampaknya memang hubungan kalian membutuhkan waktu untuk bisa ada kemajuan, untuk bisa balikan lagi, untuk bisa menyembuhkan kekecewaanmu, lukamu dari dia ya. Karena kalau aku lihat di sini sekarang dia melihat kamu tuh kayak ingin healing, atau bahkan saat ini kamu menunjukkan sikap yang mungkin sudah move on, bisa jadi ya. Jadi menurut dia saat ini kamu membutuhkan waktu untuk menyembuhkan kekecewaanmu, luka batinmu, rasa sakit hatimu terhadap dia atau hubungan kalian yang kemarin, seperti itu. Karena dia melihat saat ini tuh ya, kamu kayak udah berubah, kamu udah beda sekarang ya. Mungkin dulu kamu tuh bucin banget sama dia, selalu ngejar-ngejar dia, selalu kecarian dia ya, selalu kayak takut gitu lah ya kehilangan dia. Tapi sekarang mungkin kamu justru malah hanya fokus pada hidupmu. Justru malah sekarang kamu lebih mencintai dirimu, fokus dengan karir, kehidupanmu. Nah, seperti itu ya. Atau apa? Pokoknya di sini dia lihat sekarang kamu itu udah jauh berbeda dari waktu kamu masih bersama dia, atau waktu dulu lah ya. Itu beda banget sekarang. Ada perubahan yang dia lihat dari sikapmu atau prioritasmu atau perlakuanmu ya, aku lihat di sini. Dan dia juga merasa terkejut karena transformasi ini terjadi secara tiba-tiba, atau nggak dia duga-duga kok kamu berani melakukan perubahan seperti ini. Mungkin dulu tuh ya hubungan kalian on off, jadi mau sekalipun dia selingkuhin kamu berulang kali, atau walaupun dulu kamu itu disakitin sama dia berulang kali ya, sampai kamu mungkin nangis-nangis, sampai kamu mungkin ada yang sampai depresi ya gara-gara perlakuan dia terhadap kamu. Pasti kalau dia datang lagi dan dia merayu kamu lagi, dia memanjakan kamu lagi, atau dia minta maaf sama kamu, pasti kamu terima lagi. Tapi kali ini tuh beda ya.
kalau misalkan dia lihat ya, misalkan dia nggak kasih komunikasi ini sama kamu ya, nggak menghubungi kamu, kamu juga sekarang cuek gitu, nggak kecarian dia lagi, nggak gupek gitu loh, chat-chat dia atau telepon-telepon dia, justru malah kelihatannya kamu lebih fokus dengan hidupmu, kamu kayak dingin, kamu cuek seperti itu ya, kamu udah nggak memprioritaskan dia lagi. Itu yang dia lihat ya. Jadi ada suatu perubahan yang kamu sekarang tuh berani gitu melangkah dengan sikap yang tegas seperti ini gitu ya. Itu membuat dia terkejut loh dengan sikapmu, dengan gayamu yang seperti ini sekarang gitu ya. Dia lihat kamu benar-benar bertransformasi dan ini kayak beda banget gitu, beda banget ya. Ya, aku lihat ada karmic relationship ya. Jadi hubungan yang mungkin selalu menghadirkan third party ya. Jadi ada pihak ketiga, bahkan mungkin saat ini pun ya, entah saat ini memang kamu masih apa ya, masih terkoneksi dengan dia atau masih mengharapkan dia, atau mungkin saat ini memang kamu sudah tidak mau berurusan lagi dengan dia, tapi sekarang dia punya pasangan ya, dia ada yang lain lagi. Jadi walaupun dia sekarang punya pasangan, dia ada si A, si B, si C gitu ya. Jadi nggak cuma satu pasangannya ya, ada banyak gitu. Jadi memang hubungan kamu bersama dia ini tentang karmic relationship, jadi hubungan yang bercabang-cabang, hubungan yang banyak pilihan. Nah, seperti itu ya. Dan hubungan karmic relationship ya, karmic relationship ini memang kalau aku rasa kamu tuh apa ya, menganggap hubunganmu bersama dia adalah salah satu trigger atau pemicu yang membuat kamu muak, stres, lelah, bahkan ada yang sampai depresi ya, gara-gara dia, gara-gara hubunganmu bersama dia. Jadi dia adalah stresormu atau triggermu selama ini yang membuatmu trauma, yang membuatmu takut, yang membuatmu akhirnya mengambil keputusan untuk udah deh gue pergi aja gitu loh ya, lebih baik aku menghindar, lebih baik aku tidak mau peduli seperti dia dengan dia gitu. Bahkan aku melihat baru sama dia gitu ya, kami tuh kayak benci banget gitu. Mungkin dulu-dulu kalau kamu pernah sempat menjalin hubungan dengan orang lain, terus itu gagal lah gitu ya, akhirnya nggak dijalani sampai sekarang gitu ya. Mungkin ya udah putus begitu saja atau berpisah begitu saja, tapi dengan cara baik-baik, atau ya udah gitu ya. Jadi nggak menyimpan dendam, intinya kayak adem gitu, adem ayem, tenang gitu ya, perpisahannya dengan tenang. Tapi ketika kamu dengan dia, waduh, aku lihat di sini kamu tuh sampai ada yang menyimpan dendam, ada yang sampai menyimpan amarah, kayak ilfil banget, kayak jijik gitu ya. Ya, kalau kamu nggak merasa itu, yang pasti di sini kamu benar-benar ke-trigger gitu deh ya. Ya, tapi kalau aku lihat di sini tuh lebih banyak sih ngerasa kayak sakit banget gitu loh. Ya kayak wah, membekas banget deh ya, orang ini yang memberikan rasa kebencian atau trigger atau persepsi buruk yang intens. Jadi bisa jadi sampai-sampai gara-gara kamu sempat menjalin hubungan dengan dia atau dekat dengan dia atau PDKT-an atau apalah sebutannya dengan dia, tuh sekarang kalau mau melangkah ke hubungan baru atau bersama dengan orang baru tuh jadi ke-trigger, jadi kayak trust issue gitu ya. Aduh, jangan-jangan nih orang sama lagi kayak yang kemarin. Aduh, udahlah nanti aja lah mau intim sama orang baru atau deket sama orang baru, kayak ya udah, paling kalau misalkan ada orang yang baru yang deketin itu kayak ya udah kayak say hello atau kenalan gitu aja, tapi tidak di apa ya, tidak intim, tidak lebih lanjut gitu loh ya. Jadi kayak hanya sekedar ya say hello atau ya berkenalan, udah cukup gitu, enggak mendalam. Nah seperti itu, karena di sini kamu masih ke-trigger dengan yang kemarin, dengan si dia ini, orang lama ini gitu ya. Jadi dia adalah stresormu atau triggermu yang membuat kamu sekarang berpikir berulang kali atau takut untuk memulai awalan baru dengan orang lain, orang baru ataupun orang lama gitu ya. Untuk menjalin hubungan itu kayak masih aduh, pikir-pikir lagi deh, mending fokus aja deh dengan diri sendiri. Nah itu aku lihat di sini ya, karena di sini aku lihat memang kamu ingin melepaskan perasaan, energi yang selalu bergejolak. Jadi kemungkinan selama ini ketika kamu bersama si dia, orang lama nih,
Itu kayak perasaanmu atau keadaanmu, situasimu itu kayak roller coaster, ya. Di satu sisi mungkin energimu atau perasaanmu itu kayak meningkat senengnya, ya. Kalau misalkan dia lagi ada di sisi kamu atau dia datang atau dia berkomunikasi dengan kamu, mungkin kamu langsung senang, senangnya tuh wah kayak hiper banget gitu. Tapi dalam suatu waktu nih ya, tiba-tiba dia menghilang begitu saja sehingga emosimu turun seturun-turunnya drastis, jadi sering cemas, stres ya, penuh kekhawatiran, takut, takut dia hilang, takut dia meninggalkan kamu, takut dia ada yang lain, pokoknya bercampur aduk. Sehingga aku lihat secara emosional ketika kamu dengan dia selama ini tuh kayak selalu bergejolak emosinya, nggak tenang gitu loh, nggak adem ayem gitu loh perasaanmu, ya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan ya. Makanya di sini aku lihat ada yang sampai depresi gitu, ada yang sampai mungkin meminta bantuan ke psikolog atau psikiater ya, saking apa ya kayak stres depresinya itu, saking ketakutan, kecemasannya itu berlebihan gitu ya. Jadi dialah salah satu triggermu atau stresormu yang membuatmu mengambil keputusan dengan tegas seperti ini, melepaskan perasaan atau situasi yang selalu bergejolak tidak menentu gitu, yang tidak bisa membuatmu merasa tenang. Nah, sekarang pengennya yang tenang-tenang aja lah hidup itu ya. Yang bisa membuat tenang apa? Ya mungkin menyibukkan diri dengan pekerjaan. Kalau bekerja menghasilkan uang, tenang tuh. Aku lihat di sini ya. Ya, jadi benar sih kata orang-orang ya. Katanya kan uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya. Mungkin uangnya pas-pasan. Tapi kalau uangnya banyak, aku rasa semua orang pasti ngerasa bahagia kok gitu. Jadi lagi tren tuh ya kata-kata seperti itu. Nah, kalau aku lihat seperti itu sih, sekarang yang bisa membuatmu bahagia adalah fokus aja deh di karir, fokus aja untuk memperkaya diri atau menstabilkan perekonomian, fokus aja dengan masa depan, dengan diri sendiri. Itu yang aku lihat saat ini, gitu ya. Kamu nggak mau membuat situasimu bergejolak lagi seperti dulu, gitu. Terus aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang narsis ya. Entah ini memang dia narsis atau ya dia juga punya gangguan kejiwaan ya, NPD mungkin ya. I don't know, tapi yang pasti di sini dia narsis banget, orang yang hanya memperdulikan diri sendiri dan orang yang selalu berat sebelah. Jadi kalau misalkan dulu tuh ya kamu masih sama dia tapi dia juga punya pasangan yang lain, dia lebih akan memperdulikan yang lain dibandingkan kamu. Kalau misalkan bukan pasangan yang lain, mungkin dengan pekerjaannya, antara kamu dengan pekerjaan, dia lebih peduli pada pekerjaannya. Atau kamu dengan keluarganya, dia akan lebih peduli pada keluarganya. Intinya dia selalu berat sebelah, tidak bisa 50-50 untuk memprioritaskan atau memperhatikan antara kamu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Terus itu juga orangnya love bombing, jadi mungkin nggak cuma sama kamu ya love bombing, jadi mungkin manisnya atau perhatiannya atau asiknya orang ini hanya di awal-awal kenalan atau di awal-awal menjalin hubungan saja. Ketika kamu sudah didapatkan atau ketika dia sudah mendapatkan pasangan lain atau incerannya lah siapalah gitu ya, mau kamu, mau si A, si B, si C, udah gitu. Kalau dia di awal-awal perkenalan mungkin iya, kalau misalkan chat atau telepon tuh langsung cepet gercep gitu, dibales atau diangkat atau perhatian itu kayak wow banget gitu ya di awal-awal kenalan, di awal-awal hubungan. Tapi ketika udah dapet, udah pacaran, udah udah menjalin hubungan, udah deket gitu, udah mendapatkan hatimu atau mendapatkan hati orang-orang yang dia incer itu, ya udah habis itu dia cuek, dia tidak peduli, dia cari yang lain yang baru, dia mengabaikan, seperti itu. Jadi hanya love bombing ya. Oke, aku melihat sekarang dia ngerasa kayak kamu tuh sekarang benar-benar bahagia. Dia melihat secara keseluruhan ya, secara general keseluruhan, kamu itu justru malah sekarang tuh lebih seneng, lebih bahagia, lebih sering tersenyum, lebih sering tertawa, menikmati hidup, bahagia, cerah,
cerah lah kehidupannya, cerah wajahnya, cerah auranya, kayak gitu ya. Karena ya sekarang tuh kamu nggak tertekan, nggak penuh dengan kecemasan. Ya mungkin cemas, tapi ya nggak cemas banget gitu. Mungkin cemas, aduh besok misalkan apa, aduh besok harus bangun pagi ya karena harus ada pekerjaan A B C gitu ya, mungkin itu doang gitu ya kan, jadi nggak terlalu yang cemas gimana. Kalau dulu kamu sama dia, waduh cemasnya itu sangat-sangat berlebihan ya, entah itu faktanya memang benar atau enggak kecemasan yang kamu alami saat dulu masih sama dia, yang pasti cemas terus-terusan. Nah kalau sekarang tuh enggak ya, kamu tuh kayak bahagia, sering tersenyum, sering banyak tertawanya ya. Bahkan kayak happy banget lah melakukan apapun dengan nikmat, dengan damai, tenang. Ya, nikmat banget lah aku lihat di sini. Secara keseluruhan kamu merasa bahagia. Kalau aku lihat memang nampaknya memang selama ini banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu atau yang dia sembunyikan. Orangnya mungkin selama ini tuh kayak penuh dengan rahasia atau misterius. Nah, tapi aku lihat memang kamu sudah mengungkapnya atau kayak udah ada suatu kejelasan, kamu udah tahu apa yang selama ini dia tutup-tutupi atau yang dia rahasiakan, kenapa dia bersikap misterius selama ini sama kamu, cuek, acuh, tidak peduli gitu ya. Kenapa dia dulu itu kayak on off gitu terus sama kamu ya, dan aku lihat di sini kamu kayak udah tahu gitu, udah secara sadar tahu kenapa dia seperti itu dulu. Mungkin ya akhirnya kamu sadar bahwa ternyata kamu bukan satu-satunya, terus itu juga kamu akhirnya mengungkap bahwa dia menjalani hubungan dengan yang lain, terus itu juga dia mungkin hanya besar omong doang, atau dia ternyata tidak seperti apa yang selama ini dia katakan gitu ya. Ternyata apa yang dia tunjukkan ternyata itu semua bohong. Nah, semacam itu. Yang aku lihat di sini kamu sudah menemukan apa yang selama ini menjadi kebohongannya atau apa yang selama ini dia rahasiakan. Ya, semuanya sudah terungkap. Aku lihat di sini kamu udah tahu siapa selingkuhannya aja, keadaan dia sebenarnya seperti apa yang selama ini dia tutup-tutup, itu semuanya sudah terungkap, sudah udah ketahuan gitu lah. Dan mungkin selama ini ketika dia bermanipulasi dengan kamu atau berdrama dengan kamu, membuat skenario-skenario yang mungkin bisa memanipulasi kamu, bisa membohongi kamu. Ternyata aku lihat di sini selama kamu bersama dia dengan permainan manipulasinya dia, kamu itu memang selalu mendenial apa yang hatimu katakan atau apa yang kecurigaan itu tunjukkan. Jadi selama ini tuh ya sebenarnya semesta selalu ngasih tahu kamu lewat batinmu. Kalau misalkan dia tiba-tiba nggak ada komunikasi tuh langsung tek gitu, kayak kepikiran atau kamu merasakan dia orang kayaknya selingkuh deh gitu. Tapi kamu tidak menerima perasaan yang dikasih oleh perasaanmu sendiri itu. Kamu kayak kayaknya enggak deh, dia ini nggak selingkuh. Padahal sebenarnya benar kata hatimu bahwa dia selingkuh. Nah, jadi dulu itu kamu sering mendenial apa yang kata hatimu katakan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ya udah beneran gitu loh, bener-bener terbuka secara nyata, ketahuan secara real bahwa ya benar apa yang kata hatimu itu katakan. Ternyata dia memang beneran selingkuh, ternyata dia tidak seperti apa yang kamu lihat selama ini, tidak seperti apa yang dia tunjukkan selama ini ya, semuanya bohong, dia hanya manipulatif ya, dia memakai topeng, intinya seperti itu. Terus itu aku melihat nampaknya ya ada suatu karma atau hukuman yang saat ini dia dapatkan ya, entah itu dalam hal karir, dalam hal percintaan ya. Biasanya kalau karmic relationship ini karmanya ya itu ancur-ancuran. Aku lihat di sini ya, biasanya dari karirnya hancur, keuangannya anjlok ya, percintaannya dikhianati atau ya amburadul gitu lah ya. Pokoknya aku lihat kalau udah berhubungan dengan karmic relationship, hidupnya hancur-ancuran. Aku lihat di sini ya. Jadi ada suatu hukuman atau pembayaran yang harus dia bayarkan atau harus dia jalankan atau dia terima gitu ya. Ya itu tadi aku bilang, bisa jadi dari karirnya mungkin
hancur, atau keuangannya anjlok, atau percintaannya mungkin ya amburadul ya. Mungkin dia punya pasangan tapi karena dia selingkuh akhirnya ketahuan, dia mungkin apa ya, ditinggalkan, atau bisa jadi dia juga diselingkuhi atau apa gitu ya. Kalau aku lihat sini dia sedang mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan terhadap kamu. Oke, kalau aku lihat saat ini kayak ya kamu sudah melihat faktanya ya, sudah melihat kejelasannya, ada penjelasan atau ada yang sudah memang terbuka, ada yang memang sudah terbongkar gitu ya, atau memang dia yang memberikan penjelasan ke kamu, atau yang apa ya, kayak ngasih tahu kamu, menjelaskan bahwa sebenarnya dia ini ada masalah tentang keuangan, atau bisa jadi mungkin dia menghamili orang lain atau dia yang hamil ya, ada masalah tentang fertilitas ya, ya dia mungkin menghamili anak orang, atau dia yang hamil karena dihamili orang lain, seperti itu ya. Tapi aku lihat sekarang ya, karena kejelasan ini sudah terbongkar, aku lihat hatimu jadi senang sekarang. Senangnya tuh karena ya ampun, semesta itu kayak menyelamatkan kamu dari orang yang macam dia gitu loh. Kalau kamu terus-terusan bertahan sama dia, kamu akan ikut terjerumus dan terus-terusan hidupmu akan hancur. Sehingga kamu tuh ngerasa kayak beruntung banget diselamatkan, atau diberikan kejelasan, atau ditunjukkan faktanya, ditunjukkan kebenarannya, dan kamu akhirnya kayak lega gitu. Oh, ternyata kenapa selama ini hubungan kami tuh on off terus kenapa selama ini dia menghindari kamu ya, nggak terlalu fokus atau tidak terlalu serius sama kamu, tidak memperlakukan kamu dengan intim gitu. Kenapa? Oh, ternyata semesta itu pengen nunjukin kalau dia ini bermasalah dengan masalah keuangan. Kalau aku terus-terusan sama dia, waduh, diporotin aku gitu ya, bisa jadi gitu. Terus itu, oh ternyata dia ini mungkin hiperseks, atau suka seks bebas sampai-sampai dia dihamili orang lain, atau dia menghamili orang lain. Atau ya kalau nggak sampai hamil, paling nggak mungkin kayak ketahuan gitu, mungkin dia orangnya hiperseks, atau suka seks bebas gitu, suka seks bebas, atau ya yang berhubungan dengan itulah ya, apa sih namanya, kayak otaknya bulat. Otak bulat itu maksudnya tuh kayak ganjen, genit, apa itu ya, pokoknya yang berhubungan dengan seksual gitu doang ya, orang yang seperti itu. Paham lah ya, aku ribet ngomongnya. Jadi yang semacam itu ya. Jadi kamu dihindarkan dengan orang yang macam seperti ini, dan justru malah sekarang kamu happy, ya ampun aku diselamatkan dari dia gitu. Kalau misalkan terus-terusan seperti ini, aku bisa babak belur ya, bisa habis duitmu, bisa habis badanmu ya kan, seperti itu. Oke, kemudian aku lihat di sini nampaknya dia kayak ada keinginan nih untuk berunding lagi dengan kamu, atau memberikan tawar-menawar, atau kayak pengen kompromi lah ya, mau kompromi lagi, atau memohon kepadamu untuk balikan lagi, untuk memperbaiki hubungan, untuk membuat persetujuan ya. Itu bisa jadi gini, mungkin dia akan menawarkan lagi hubungan, atau menawarkan janji-janji manisnya agar kamu balikan lagi, mau menerima dia lagi. Aku lihat seperti itu. Bisa jadi saat ini memang sedang dia rencanakan, atau bisa jadi ini sudah dia laksanakan. Mungkin dia sudah datang dan menawarkan janji-janji manis agar kamu balikan lagi sama dia, atau dia akan berkompromi tentang sesuatu yang mana di sini untuk menarik kamu agar kamu balikan lagi sama dia. Paham ya? Ya, entah itu tentang apa, tapi di sini dia pengen berunding, menawarkan sesuatu, atau tawar-menawar dengan kamu, memohon sama kamu, atau melakukan persetujuan dengan kamu ya,
atau mengkompromikan hubungan kalian. Intinya niat dia memang pengen mendapatkan perhatian kamu lagi, dan kamu ada di sisi dia lagi. Intinya seperti itu deh. Ya, entah dia akan menggunakan janji-janji manisnya lagi, atau dia akan pamer, ya. Mungkin dia akan apa nih? Kayak menunjukkan, oh dia akan memberikan kamu uang, memberikan kamu rumah, aset atau apapun. Ya, yang penting di sini dia kayak pengen menawarkan sesuatu agar kamu tertarik lagi gitu loh sama dia gitu loh. Ya, intinya seperti itu, agar kamu bisa tetap bersama dia. Intinya kayak gitu. Oke, karena di sini aku lihat semakin kesini ternyata dia semakin melihat kamu itu semakin menarik. Kamu itu bener-bener ngebuat dia semakin hari semakin ngerasa tertarik banget sama kamu. Ya mungkin karena sekarang kamu lebih mandiri, lebih berani, lebih memancarkan aura, karena sekarang kan kamu lebih bahagia kan. Terus itu lebih apa ya, lebih cantik, mungkin kamu sekarang lebih merawat diri, ya, atau lebih apa, pokoknya intinya di sini ya, semakin hari ternyata dia semakin tertarik sama kamu, semakin apa ya, kayak melihat kamu itu semakin menggoda gitu loh, ya. Intinya dia sangat tertarik sama kamu. I want to tell you how I feel. Tuh, ya. Jadi di sini Mas selama ini kan sampai hari ini dia tuh masih menyembunyikan perasaan dia sama kamu. Nah, ini pengen banget nih ya dia memberitahu kamu atau berbicara ke kamu, ngasih tahu kamu bahwa dia tuh masih punya perasaan sama kamu. Perasaannya apa? Ya, perasaan ketertarikan, perasaan sayang, perasaan cinta, seperti itu ya. Dia pengen ngasih tahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya. Cuman aku lihat mungkin sebagian dari mereka ada yang membutuhkan waktu, nggak dalam waktu cepat, nggak segera juga, tapi mungkin ada yang sudah datang ya, dan mulai kayak tebar pesona, menawarkan sesuatu sama kamu, berkompromi, mengajukan sesuatu ke kamu ya. Jadi sebagian ya, sebagian ada yang merasa bahwa the time just wasn't right for us. Ada yang menganggap bahwa ini waktunya belum tepat untuk kita, untuk kamu dan dia gitu. Atau bisa jadi mungkin dia sudah datang menawarkan sesuatu ke kamu ya. Misalkan gini deh, nanti aku kasih rumah atas nama kamu, tapi kamu harus balikan lagi ya, kita harus balikan lagi ya. Nah, kayak gitu misalkan. Tapi apakah dia akan memberikan suatu komitmen serius atau pernikahan? Nah, mungkin belum. Yang penting mungkin kamu itu jangan berpisahlah dengan dia, kayak gitu ya. Mungkin ada yang ceritanya gitu, jadi dia akan memberikan sesuatu atau menawarkan sesuatu, tapi kalau misalkan ditanya apakah dia mau menikah dengan kamu, aku lihat belum, karena di sini the timing just wasn't right ya. Kemungkinan ini waktunya belum yang terbaik lah untuk kita gitu ya. Atau bisa jadi ya memang belum datang ya. Jadi 50-50 ya. Ada yang mungkin sudah datang, ada yang belum. Oke, dia tahu bahwa dia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, termasuk kamu ya, termasuk kamu. Sudah diberikan kesempatan untuk memperjuangkan kamu, tapi ya sekarang kehilangan kayak gitu, dan dia tahu dia sudah kehilangan banyak hal. Momen kamu, terus kesempatan, terus apa ya, perhatian, kasih sayang, semuanya dia kehilangan, banyak kehilangan ya. I hate who I'm really from you. I really am from you. Oke, aku lihat di sini memang masih banyak hal atau ada sesuatu hal yang dia masih sembunyikan tentang siapa sih dia, atau apa sih yang sebenarnya terjadi dengan dia. Sebenarnya apa sih yang
atau siapa sih dia sebenarnya, itu masih dia sembunyikan dari kamu. Ada yang masih dia sembunyikan, ya seperti itu. Misalkan contoh, dia mungkin selama ini tebar pesona dengan harta benda, ya. Dia pamer dia punya rumah A, punya apartemen, punya mobil, punya punya barang-barang mewah, padahal sebenarnya itu hanya ya mungkin cari di Google atau ya apalah untuk flirting, untuk menggoda-menggoda gitu ya orang-orang di luar sana. Padahal sebenarnya enggak gitu ya. Maksudnya ya itu bukan punya dia, itu hanya cari-cari di Google atau di mana gitu ya. Dia tunjukkan di media sosialnya, padahal atau dia edit gitu ya. Ada foto dianya gitu, dia edit gimana agar terlihat bahwa dia punya segalanya, padahal enggak ya, tidak seperti itu. Dia hanya menyembunyikan siapa sih dia sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang selama ini dia tunjukkan itu bukan dia yang sebenarnya atau bukan milik dia. Gitulah intinya ya. I could let you get close to me. Oke, untuk saat ini aku melihat bahwa dia memang belum bisa untuk membuat kamu sangat dekat dengan dia, karena ya itu tadi, dia masih menyembunyikan sesuatu dari kamu tentang siapa sih dia, atau apa sih yang sebenarnya terjadi dengan dia, apa sih yang fakta yang sebenarnya tentang dia, kayak gitu ya, masih dia sembunyikan. Makanya di sini dia untuk sekarang tuh nggak bisa ngebuat kamu deket banget sama dia. Jadi kemungkinan kalau misalkan dia udah datang terus menawarkan sesuatu ke kamu, itu pun dia belum berani untuk ngajak kamu komitmen atau menikahi kamu atau lebih dekat gitu loh, membuat kamu lebih dekat ke dia, karena ada yang masih dia rahasiakan tentang dirinya. Intinya seperti itu. Ya, apa itu? Banyak hal. Intinya yang berhubungan dengan dirinya. Gitu ya. I know that I crossed the line with you. Ya, dia sadar, dia tahu bahwa dia selama ini tuh udah keterlaluan banget sama kamu. Ya, ini karmic relationship. Kalau udah karmic relationship itu babak belur, aku lihat di sini kamu. Bener-bener sakit, bener-bener yang memberikan trauma. Mana tadi aku bilang di sini ya, sampai kamu itu nih ya di karmic relationship ya ada trigger. Jadi memberikan kamu itu situasi sampai benar-benar trauma. Ya. Jadi dia sadar, dia tahu bahwa dia selama ini tuh udah keterlaluan banget lah, melampaui batas banget ya orangnya. Jahat banget lah bagi kamu. Sampai ngasih kamu trigger gitu loh. Paham ya? Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini energi paling kuat di sini ada Aries, Leo, Aries, Sagittarius. Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Scorpio. Zodiak bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Silahkan disituasikan saja ya. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat ada Virgo. Jadi yang paling kuat ada Aries, Virgo, dan Scorpio. Tapi ini juga ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus juga ini ada angka-angka yang menjadi salah satu penunjang ya, yang menjadi ciri-ciri juga di antara kamu dengan dia. Silahkan disituasikan saja ini angka-angka yang berhubungan dengan apa. Bisa jadi tanggal lahir, umur, atau apapun, atau tanggal-tanggal apa gitu, momen tertentu di antara kalian berdua. Perpisahan, pertemuan. Ya, ada 13, 22, 6, 1, 29, 19,
10, 20, 3, 28, 8, 31, 7, 15, 17, 12, 18, 4, 30, 23, 11, 25, 16, 24, 9, 2, 5, 21, 27. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada November, Januari, September, Agustus, Oktober, Februari, Juli, Desember, Maret, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio monyet, sio kelinci, sio kerbau, sio anjing, sio babi, sio kambing, sio ular, sio macan, sio naga, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. I, E, M, A, C, P, W, L, T, B, Y, U, X, Z, X, Z, H, R, G, D, V, K, F, S, N, Q, R, J. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.